KPI management dan KPI management, KPI management. Oke, seterusnya saya mau nanya, Pak Adi, ini mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman, input sedikit, pagi ini sedikit polling ya, sedikit polling untuk mengetahui yang dikatakan sebagai business happiness indicator kalau di Anda itu apa sih? Kalau di bisnis Anda? Sebelum itu saya mau nanya, yang hadir ini kebanyakannya owner atau owner ataupun operations. Kalau owner OWN, chat aja OWN. Kalau operasional, cetak aja OPS. Bisa nggak? Sebentar, saya ngambil poll. Ops, oke, excellent. Di Pak Faik, Pak Alex, Pak Edi, ya ada yang ada owner juga, lumayan, ya pasti Norman dan good, ya. Jadi Anda akan melihat nanti bahwa bagaimana kalau di ops bisa kita melihat bisnis itu sebagai kalau bisnis itu milik kita ataupun Anda punya rencana menjadikan bisnis itu Anda mau melakukan satu bisnis sendiri, ya apa sih poin-poinnya ketika ini yang bisa kita gunakan bena sekarang supaya nanti kita can go beyond the lockdown period. Oke. Business happiness indicator yang pertama, izinkan saya mau share adalah yang pertamanya kalau Anda bisa lihat itu, saya panggil sebagai growth, ya growth, pertumbuhan. Fotonya itu ada money, ya, tapi growth tidak semestinya hanya money, tapi juga apalagi yang bisa kita growthkan, termasuklah skill. Kita juga bisa membina engagement, ya, membina keyakinan orang terhadap perusahaan kita dan sebagainya. Itu semuanya dalam indikator growth. Seterusnya adalah yang kita panggil CAM. Ya, CAM bahasa Indonesianya apa ya Pak? CAM kalau saya kurang pasti. Kalau CAM ada yang bisa beri saran. CAM itu adalah degree ketertarikan orang terhadap bisnis kita, produk kita atau service kita. Itu apa kalau dalam bahasa Indonesianya? CAM, ketertarikan lah ya, degree of ketertarikan. Mungkin ada yang bisa chat bantu saya ya, letak sedikit apa kata-kata yang lebih sesuai. Ketika ini saya gunakan CAM. Ada juga yang bisa gunakan sebagai magic gitu ya. Jadi kalau magic, apakah magic Anda yang menyebabkan customer tertarik kepada diri Anda dan perusahaan Anda? Oke, itu yang keduanya. Yang ketiga, bisa saya share adalah momentum. Momentum di sini bukan hanya berapa cepat kemenarikan tadi masukan daripada Pak Malik. Makasih. Branding ya CAM bisa ya. Jadi momentum adalah apakah degree usaha Anda yang menghasilkan yang ada penghasilan. Ya, momentum Anda. Adakah Anda kerja keras hasilnya dikit, kerja dikit hasilnya banyak gitu. Ya, ini adalah 3 business indicator. Saya beri Anda 20 detik untuk memikirkan antara growth, CAM dan momentum itu di Anda yang CAM adalah daya tarik atau pesona, ya. Thank you Rain Jonado. Pikirkan sejenak. Mungkin Anda bisa catat di chat itu juga. Antara growth, CAM dan momentum, kalau catat aja G, C atau M, ya, yang mana yang paling utama memastikan bisnis Anda itu happy situasinya ketika ini. Ayo, 20 detik. Ada yang kata CAM, growth. Ya, Pak Edi bilang growth. Pak Desi, Pak Elin bilang growth. Ya, growth paling utama. Seterusnya ada lagi masukkan. Kita punya 11 detik lagi. Ada lagi, CAM. Ya, dibuat full screen. Oke. Ada input di sini dibuat full screen. Sebentar ya. How do I do full screen? Okay. Is that better? Sorry guys. Maaf ya. Saya sedikit gaptek. Salah nekel butang habis. Oke, growth, CAM, momentum. Oke, kalau Bapak Pak Adi kalau dihitung banyak yang mana sih? Kira-kira? Kebanyakan growth nih kalau saya lihat. Growth ya, kebanyakan growth. Oke. Nah, kalau di customer kita
Yang mana lebih penting buat mereka kira-kira? Jangan jawab dulu, ya. Kita ke depan dulu, kita akan kembali kepada pertanyaan tersebut. Oke, thanks for inputnya, guys. Jadi sedikit reflection pagi ini, ya, untuk menentukan di mana Anda dalam skala growth charm atau momentum Anda itu. Saya akan tunjukkan beberapa pointers, ya, sub points pada setiap satunya itu, ya. Dan coba pikirkan ketika ini rata-rata adakah organisasi Anda, bisnis Anda atau operasi Anda itu lack of growth, slow growth, fast growth, ataupun endless growth, nggak putus-putus gitu. Ya, endless bisa kita bilang steady, bukan artinya harus ini, tapi steady, ya, kayak steady. Ya, anda di mana? Oke, itu kalau kita lihat di aspek growth, mau mengukur Anda di mana. Daripada segi charm, adakah Anda bisnis Anda itu lebih kepada semacam local player, ya, terkenal di lingkungan Anda, orang-orang yang Anda kenal aja. Adakah Anda sebagai trusted provider, di mana orang-orang yang trust, pernah mengalami servis dan produk Anda, senang berurusan dengan Anda, bekerja sama dengan Anda, memberikan Anda bisnis. Adakah Anda, charm Anda itu jenis yang dipanggil sebagai sought after, dicari, ya, lagi duduk diam datang bisnisnya, gitu, ya. Adakah charm Anda sebegitu rupanya, ataupun adakah Anda itu sebagai dipanggil gold standar? Jadi dalam industri Anda, dalam lingkungan industri Anda, market Anda, orang nggak milih lain deh, gold standar aja, that's you, gitu. Di mana charm Anda? Oke? Nah, dari segi momentum, adakah Anda melakukan 100% usaha, tapi hasilnya masih 10%, gitu, ya, rasionya? Atau adakah Anda, ya, bekerja keras, kurangin dikit, udah usahanya, hasilnya oke, so-so, ada usaha, ada gaji, gitu, ada usaha, ada bisnis, 50-50 saya panggil. Adakah Anda di titik di mana, wah, saya bikin 20% aja, Pak, hasilnya mantap, 80% saya bisa dapat, gitu. Kalaupun enggak saya market domination, gitu ya, saya udah 80% pasti dapat sesuai target saya. Ataupun adakah Anda itu jenis yang bisnisnya lakukan 10% aja tapi hasilnya 200%, ya. Oke. Jadi sedikit polling sekali lagi di Anda. Coba saya berikan Anda 30 second, gitu ya, di growth. Apakah Anda, karena kan Anda lihat fontnya itu kan colorful, red, orange, blue, dan juga green, ya. Di growth Anda apa? Red, orange, blue, atau green. Di charm juga begitu, Anda tulis L, apa tadi, red R, orange O, blue B, green G, gitu ya. Sama di charm, dan juga pilih di momentum. Ya udah, sila lakukan sekarang sebentar. Banyaknya apa? Kalau di banyak di G, blue, ya. Charm orange, blue. Wah, oke. Orange. Ya. Ada lagi masukkan mungkin. R, red di growth, blue di charm, O, orange di momentum. Ini Pak Malik, makasih Pak Malik. Ada lagi? Ya, di chat aja. Erlin, blue growth, orange charm, blue momentum. Ada yang G semua nggak? Semoga nggak ada yang R semua tapi ya. Ada lagi yang mau beri masukan? 10 more seconds. Mau coba? Oh, oke. DC, orange growth, red charm, red momentum. Wah, ada 2 R. Wah, ini unik nih, ya. Unik, Bu Desi. Kita akan telusuri nanti gimana kita mau jadikannya mau G, gitu ya. Bukan G, green, G, G. Alright, G. That's what I meant. Sorry. Alright. Thanks for inputnya guys. Ya, jadi itu reflection untuk kita pagi ini. Kenapa ini penting? Nah, pentingnya itu karena kita mau mengukur
apa yang kita panggil sebagai business happiness level. Business happiness level kita ini akan menentukan next growth kita, ya, next charm yang kita mau letakkan di luar sana, dan juga apakah momentum yang kita harus lakukan next-nya. Oke? Jadi saya coba menggambarkannya dalam bentuk piramid ini, ya, daripada level red itu starter. Kalau Anda banyak red, Anda di starter. Kalau Anda banyak orange, itu fighter dipanggil. Kalau blue, leader. Kalau green, champion. Ya, starter bahasa Indonesia apa ya? Pemula kali ya. Ya, pemula. Pemula, fighter, pejuang. Pejuang. Leader, pemimpin. Champion jago sih. Benar tak? Champion juara. Juara. Oke, juara. Ya, oke. Jadi kaitannya dengan 3 poin yang terdahulu itu apa ya? Ayo kita lihat. Jadi kita setiap satu itu kita bisa mappingkan, ya. Kalau banyak R di growth, charm dan momentum itu kira-kira lack of growth, Anda local player dan usaha Anda itu 100% bangun pagi, keluar gelap, pulang gelap, hasilnya nggak ada gitu. Kadang-kadang, ya, ada kemungkinan, ya. Semoga enggak, ya. Itu adalah di level starter. Kalau di level fighter itu growth-nya agak pelan, ya. Ada bisnis, Anda dipercayai, udah mulai dipercayai oleh lingkungan Anda, komunitas Anda mungkin, dan Anda harus berusaha. Ada usaha baru ada hasil. Banyakkan waktu. Itu namanya fighter, ya. Jadi di leader pula itu fast growth-nya. Perkembangannya agak cepat, ya. Dicari malah daripada segi charmnya, charming banget sih sampai dicari gitu, ya. Dan usahanya 20% dia letak, 80% bisa dapat hasil. Daripada champion pula, nah kira-kira gimana? Nah, growth-nya steady ataupun excellent growth gitu, ya. Goal standar sentiasa dipilih dalam marketing itu. Kalau mau mikir produk gini deh, goal standar gitu, dan hasilnya itu kadang diletak dikit aja oleh ownernya 100% malah, ya. Is this good news atau bad news? Should be good news, isn't it, ya. Apakah berarti Anda di starter bad news? Enggak juga, ya. Makanya kita di sini hari ini untuk memikirkan cara gimana kita bisa move forward lagi. Di titik ini ada pertanyaan mungkin, Pak Adi, dari teman-teman? Ada satu yang raise hand tadi, Pak Noviar Agung. Oke, mungkin Pak Noviar Agung bisa langsung saya unmute ya, Pak Noviar, ya. Silakan Pak Noviar. Halo. Oh, lagi mungkin bisa di unmute di PC-nya Pak Noviar. Oke, lagi ke belakang mungkin. Ke belakangnya nggak apa-apa. Kita akan visit aja. Kita lanjut dulu aja mungkin, ya. Bisa. Oke, kita ambil contoh McDonald. McDonald di mana sih kira-kira? Ayo catat. McDonald di mana? Di S starter, F fighter, L leader, C champion. Di mana dia? Oh, champion. Ini karena warnanya merah mungkin starter nih, karena teksnya warna merah, jangan-jangan. Enggak ya? Oh iya, enggak. McDonald warnanya kan merah tuh. Bukan begitu, Mas. Bukan, ya, oke. Iya. Ya, champion. Ada yang bilang, ya, McDonald champion. Lagi apa? Kalau McDonald di mana McDonald? McDonald tuh apa ya? McDaud atau apa gitu kan, pernah saya ketemu di Malaysia dulu. Ada satu kasus ya Pak, beberapa tahun lalu, nama perusahaan, nama resto itu adalah McDaud, restoran Mama. Kalau biasanya yang pernah ke Malaysia itu restoran Mama terkenal. Nah, malah McDonald di bawah sanksi. Oh, ada yang tahu Maddolah leader katanya. Maddolah leader di restoran Mama gitu, di Jalan Pekeliling Kuala Lumpur dulu ada dia. Itu famous, masuk di paper karena disanksi oleh McDonald's. Mirip logonya, mirip apa semuanya mirip gitu, ya. Tapi menang dia karena judge bilang, McDonald, lu ada jual nasi kandar atau roti canai nggak? Nggak kan? Ya dia ada, ya udah biarkan dia aja. Sedikit anekdot pagi ini. Oke, jadi rata-rata mengatakan, oh ada yang mengatakan leader. Ya. Oh ya, McDonald leader. McDonald leader. Jadi ada yang mengatakan McDonald itu leader, belum champion. Jadi kalau belum champion, McDonald apa ya? Lebih champion dari McDonald. Saya mikirin.
satu input yang baru, perspektif baru. Ya nggak apa-apa, nanti kita explore. Ya di McDonald's mungkin Anda mengagumi champion karena Anda merasakan dan melihat, mendengar bahwa mereka punya steady growth. Letak di mana aja, orang akan pasti datang. Kan itu gold standard fast food McDonald's dulu. Malah kadang-kadang sinonim dipanggil apa saja fast food McDonald's. Tapi kemudian keluarnya ke di Jakarta ada yang itu toko bakso yang terkenal apa? Chain franchise bakso yang terkenal itu saya pernah lihat. Bakso. Ya. Bakso Malang. Ya. Samrat. Kamrat, gitu ya, itu. Jadi itu mungkin McDonald's bagi setengah orang ya. What about KFC? KFC champion tuh, jagonya ayam. Jagonya ayam ya? Kita nggak disponsorin sama produk-produk ini ya? Enggak ya? Enggak, bukan advertisement, sorry. Okay, Cuma sorry. mengingatkan bahwa besok puasa, Pak. Itu aja kita cerita makan hari ini, besok nggak bisa. Champion saya. Kalau untuk KFC champion ya. Oke, champion. Ini teman-teman lain gimana? KFC mana? Ada masukan? Oh, champion juga. Oke. Kalau KFC di compare dengan McDonald gimana? Apakah dua-dua masih champion? Kalau kita lagi lapar nih, yang mana kita akan pergi banget tengah malam gitu, kalau masih bisa keluar. Kemana? KFC nggak ada 24 hours, McDonald's ada. Jadi champion 24 hours fast food, McDonald's. Ada kemungkinan kan? Oke, kita teruskan. KFC champion buat di Indonesia. Oh, sip. McD 24 hours, ya itu penting tuh. Ya, McDonald's champion. Alright. Saya keluarkan lagi satu nama nih. Volvo. Pernah dengar nggak sih? Volvo. Di Malaysia tahun-tahun 70-an itu kalau guru ya, Pak Guru, Ibu Guru, Cikgu dipanggil ya itu. Ada Volvo itu pasti ada orang bersedia menjadikan menantu. Itu kalau di Volvo. Volvo Fighter sekarang Pak di Indonesia. Oke. Volvo from Sweden, iya. Jadi Fighter. Oh, Volvo di Fighter sekarang malah ya. Kenapa? Mungkin karena slow growth. Tapi bisa dipercaya kan itu Volvo terkena karena apa? Safety. Ya, Volvo terkena karena safety. Jadi safety mungkin dia champion di safety. Tapi dari segi bisnis mungkin dia fighter. Nah, ini satu lagi dimensi yang kita harus pikirkan. Berapa Toyota? Volvo kalah dengan produk Jepang di Indonesia. Ya. Toyota gimana Toyota? Jadi kita secara umum ya, Pak Kebi ya, nggak spesifik di segmen ya, nggak segmen apa gitu nggak ya, tapi secara umum aja ya. Umum aja ya, rata-rata aja. Okay. Wah, ini agak ini soalnya saya tahu ada beberapa peserta ini dari ini nih produsen mobil juga saya tahu. Oh, maaf kalau saya nggak merasa nggak berniat untuk merendahkan Anda, maaf. Ada yang dari Volvo nggak? Volvo, maaf ya. Saya senang naik Volvo, very safe like a tank. Bercanda saya. Tuh Toyota champion tuh, jangan-jangan orang Toyota. Oh, champion ya, orang Toyota nih pasti ya. Kalau di Malaysia Proton. Oke, Toyota. Sip. Jadi Anda sudah boleh melihat sekarang bisnis di level mana bisnis happiness mereka itu internally daripada segi keberadaan mereka ketika ini, walaupun dalam COVID situasi contohnya bisa jadi di starter, fighter, leader, dan champion kalau kita melihat growth levelnya, charm levelnya, dan juga momentum of effort-nya. Pertanyaan saya, daripada segi growth, charm dan momentum itu tadi kita udah pastikan ya kita di mana gitu ya. Adakah ini something yang bahaya? Bagaimana kita mau mula bergerak menyatakan pada orang ramai bahwa wah saya masih di level fighter Pak, saya mau ke depan gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sarankan kalau melihat title kepada slide ini, the new normal ya, normal yang baru itu Mitsubishi is information product. Jadi di new normal, kita harus fokus kepada apa yang memberi customer itu value. Apakah yang dianggap sebagai value. Bahasa Indonesia apa Pak value? Nilai? Bisa? Nilai, ya. Ya, apakah yang paling bernilai bagi customers kita. Ya, the new normal itu termasuk ya, dalam lockdown fokus ini, especially yang menyadarkan kita bahwa, model bisnis kita, bisnis mapping kita, bisnis canvas kita harus bisa benar-benar berubah ya. Karena apa yang dicari adalah essentials. Ya. Apa sih produk dan service Anda yang essential, yang penting, maha penting
kepada customer? Kita tahu nggak? Mereka bilang ke kita nggak? Ini yang kita harus lihat. Yang keduanya, mereka melihat dan mencari high value, lower cost, ataupun free, kayak webinar gratis, gitu ya. Sekarang tadi kita sempat bicara sebelum memulakan sesi ini tadi, kita bicara dengan Pak Adi, kita pemula, itu saya masih ingat, pemula dalam online training, tapi akhirnya dalam space berapa Pak? Dalam 3 weeks aja udah ratusan Pak ya. Ya, jadi customer melihat high value, lower cost. Apakah memilih untuk hadir hari ini aja, ada value nggak buat saya? Walaupun cost-nya rendah, apakah saya mau? Ya. Dan yang ada tantangan yang lainnya adalah mereka bergerak dari high touch, low touch. Obvious. Kita nggak bisa touching lagi. Kita nggak bisa networking di cafe. Cafe kita virtual sekarang ini, jadi menjadi high touch. Low touch. Ya. Seterusnya, mereka mencari yang reliable. Reliable, maaf, apa ya Pak? Kalau reliable? Dapat diandalkan. Dapat diandalkan, ya dapat dipercaya. Kalau saya mau produk ini, produk ikan sambal contohnya enak, apakah besok enak lagi nggak? Bisa saya mendapat ikan yang sama nggak? Ya, reliable. Dan mereka pingin diedukasi. Ini peluang buat kita. Karena kalau dalam, especially SME atau UMKM, itu mereka pingin diedukasi. Mereka belum beli, mereka belum voting dengan money, dengan purchase, dengan business, tapi mereka mau diedukasi supaya mereka ngerti. Adakah kita sudah mulai melakukan itu? Nah, ini adalah sebagian daripada lockdown fokus ya yang merubah pola bisnis kita menjadi new normal. Oke. Sorry Pak Kebi, sebelum dilanjut, tadi untuk yang high touch, low touch gimana Pak Kebi, bisa diulang? Saya agak high touch. Apabila kita dalam bisnis, contohnya kayak training, Pak ya, kayak kita training, kita harus follow up email dan proposal kita dengan HRD, bertemu dengan operation business owner, bertemu dengan functional managers, itu high touch namanya Pak. Jadi level touching-nya bukan artinya setiap kali ketemu touching, hugging gitu ya Pak ya, tapi artinya ada human touch, ada face to face, itu high touch. Sekarang ini dimensinya lebih kepada low touch kayak kita begini, walaupun kita face to face, tetapi kita enggak secara fisik enggak ada di sana Pak. Itu maksudnya high touch. Sekarang lebih berubah kepada low touch. Itu yang terjadi dalam lockdown ini. Kalau jelas ya? Ya, oke, thank you Pak. Any question di titik ini? Anyone bisa chat atau no? Ada yang angkat tangan Pak? No? Jelas ya? Oke. Jadi dampaknya apa ke kita? Nah, itu yang kita mau tanya. Yang harus kita utamakan itu ya, sekarang ini memang problem banyak. New normal udah terjadi. Tapi haruskah kita worry itu sampai jadi paralisis? Ini tergantung kepada beberapa aspek yang saya panggil. Kita ngambil contoh lah ya. Dulu ketika berurusan dengan HED, kalau Anda ada yang guru di sini yang menjadi anak sekolahnya datang telat gitu ya. Rata-rata mereka bilang apa? Ada yang bilang macet. Kalau dulu ya masih bergerak di jalan macet dan sebagainya. Kalau orang yang di resto ya mereka menghidangkan makan, aduh kita rasa asin. Apa aja sih yang mereka bilang? Ada nggak yang bilang bahwa itu salah mereka? Jarang-jarang banget kan? Itu ada satu kelompok yang begitu. Nah, ada satu lagi kelompok juga yang datang telat, contohnya kerja ataupun sekolah. Dia bilang, Pak, saya maaf, saya salah, saya bangun telat tadi malam, ya saya nonton berjaga. Ini kan mau puasa nih, Pak, tadi malam saya sahurnya telat, itu nggak tidur semalaman, ya karena beribadah dan sebagainya. Ya udah, tapi mungkin urusan kerja masih penting. Saya akan ambil action untuk melakukan sesuatu supaya nggak datang telat lagi. Menyiapkan laporan saya contohnya. Dan kalau tadi resto yang menghidangkan, kalau di Malaysia nasi lemak ya, nasi uduk, ada bagian yang asin. Oh maaf, tadi karena masaknya agak telat tengah malam gitu ya, jadi garam dan gula itu nggak dapat dibedakan. Jadi rasanya jadi begitu. Saya akan ambilkan dan pastikan bahwa karyawan saya benar-benar bikin yang benar. Ya. Jadi ada dua kelompok input ya apabila problem terjadi. Yang pertama tadi bilang bahwa bukan salah saya. Yang keduanya bilang, ya bisa, ini memang salah saya ya kok, ya, dan saya harus melakukan sesuatu. Itu saya panggil dua kelompok itu
adalah tanda kepada dua jenis lock yang saya panggil LOC kalau Anda lihat di title slide ini. Apa itu LOC? Locus of control. Ya, locus of control. Locus itu adalah lokasi, location di mana kawalan apa yang terjadi terhadap diri kita itu kita letakkan di mana? Apakah di luar ya ataupun di dalam. Jadi secara obviousnya ada dua jenis lock yang utama. Yang satu dipanggil I lock. I lock berarti locus of controlnya di I, ya, di saya, gitu, di kami. Jadi kami bisa lakukan sesuatu. Jadi new normal, customer itu mengharapkan sekiranya terjadi perubahan kualitas, perubahan metode service dan sebagainya, Anda sedang mengambil tindakan dan kelihatan dan melakukan sesuatu untuk merubah dan memperbaikinya. Itu dipanggil I lock. Jadi kebalikan daripada I lock adalah E lock. Ya, e-log berarti semua yang terjadi dalam perusahaan saya, masalah di perusahaan saya nggak bisa kembang, masih starter aja, nggak fighter, ya masih lagi di fighter, belum menjadi leader, itu karena market, itu karena apa aja, karena ada larangan pergerakan, ya, mereka menjadikan alasan-alasan itu. Jadi yang pentingnya customer itu mau lihat bahwa di dalam situasi new normal yang mana kita pilih? I lock atau E lock? Ayo. Kita ngambil chat sedikit. I atau E gitu. Jadi kalau di Indonesia I itu I ya. I itu E. Oke, right. I lock atau E lock? I internal mungkin ya. I internal, benar. I itu I internal, I eksternal. Terima kasih, Pak. External. Ya. I ya. Jadi I lock penting. Ya. Ada lagi masukkan? Ada yang merasa E-lock lebih penting? E-lock, E-lock, tapi nggak E-lock sebenarnya. Oke, ada lagi. Jadi rata-rata teman-teman banyak memberi masukan bahwa kita harus menunjukkan pada customer dan kita juga harus memulai daripada titik bahwa we can control this, we can manage this. Jadi istilahnya jangan panik. Karena kalau kita terus-terusan panik, terus-terusan E-lock dan I-lock, timbul satu lagi lock, Pak. Ya, ini ya teman-teman harus perhatikan lock yang ini. Bahaya banget. Ya, jangan sampai. Oke. Right. Jadi untuk kita menangani new normal, we have to go where the customers are, be where they are. Di mana customer kita rata-rata, di mana? Di mana rata-rata customer kita? Ayo. Sekarang kalau customer I kayaknya ya. Eksternal ada yang masukkan E, ya mungkin ada sebabnya mereka melihat E. Ya. Ataupun belum benar-benar mengerti, nggak apa-apa, kita bisa kembali kepada titik ini nanti. Oke, jadi untuk be where they are, kita hadir kepada di mana letaknya customer kita, itu I lock atau E lock? Apakah suasana di luar yang akan menjadikan kita melakukan itu, ataupun kesadaran dari dalam yang mencetuskan usaha kita, inisiatif untuk be where they are? Yang mana? Ya, yang E ya. Oke, be where they are. Very good, very good. Oke, Anda rata-rata karena customer kita di rumah, nggak di kantor, jarang di jalan, ya. Dan yang utamanya juga apa yang kita panggil sebagai konsepnya sekarang ini, you have to be omnipresent, hadir di mana-mana, terlihat di mana-mana. Ini apa? Platformnya apa? Social media. Ya, antaranya social media. Social media itu, Pak, ya, saya baru menyadari walaupun dalam gaptek saya, dalam situasi lockdown ini saya menyadari bahwa being omnipresent di social media itu antara yang sebagainya gratis sih. Ya, untuk hadir dan memberikan informasi, memberikan edukasi kepada customer bahwa Anda ada di sana di samping mereka. Oke, saya lanjutkan. Kembali kepada triangle tadi ataupun pyramid level tadi ya. Jadi kita mau menjadi champion kepada customers kita. Jadi antara growth, antara charm, antara usaha momentum, yang mana kira-kira sekarang lebih penting buat customer kita? Kalau di kita iya sih growth, ya. Di mereka gimana? Apakah growth kita itu masalah mereka, interest ke mereka, ataupun charm, ataupun momentum usaha kita? Yang mana? Kira-kira?
Ada yang mau beri pendapat? So, kalau dari perspektif customer, mereka berharap kita sebagai service atau produk provider itu ada di mana gitu ya Pak Kebi ya? Benar, iya. Oke. Ya, benar, kita harus membenakan trust. Ya, trust itu kita usahakan lewat mana? Lewat menambahkan charm kita di mata customer, momentum usaha kita, ataupun growth kita. Kita bilang ke mereka, saya penting nih untuk mencapai target saya yang 20 miliar. Belum lagi, bantu sih. Dudeke. Ya, di sini, ya, Ratri Aisyah bilang, kalau dari customer sih, sisi charm. Oke, makasih. Charm, ya, charm penting. Magic kita itu ya. Seterusnya ada lagi masukan? Trust daripada yang datang daripada momentum menurut Pak Malik. Makasih Pak Malik. Ya, karena kalau kita berusaha keras, berusaha sedayanya, itu customer lama-lama terbina trustnya. Benar Pak? Ya. Oke, jadi dalam the new normal, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan seperti Toyota dan sebagainya itu, mereka bisa dapat ke level champion dan leader di mata customers mereka. Karena mereka mempunyai apa yang dipanggil proses maturity, darjah proses maturity yang agak tinggi. Setuju nggak? Itu daripada pengalaman saya, ada pemerhatian kami, ya daripada usaha kerja selama hari ini. Ya, setuju kan? Jadi high degree of process maturity. Nah, jadi untuk kembali recap sebentar, jadi untuk kita mendatangi dan mendekati customer di era new normal ini, yang penting adalah kita untuk hadir dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, di mata mereka, adalah kita adalah leader dan champion dalam proses customer excellence. Memberikan customer value kepada mereka. Nah, ini poin yang paling utama pagi ini. If you don't remember anything, remember that. Jadi adakah berarti Anda harus menjadi company yang besar, gede, growth-nya steady, champion daripada segi money, baru bisa Anda menjadi champion di mata masyarakat dan mata customer? Enggak. Ya, ini satu poin dalam yang new normal mengajar kita. Kita punya opportunity sebagai UMKM contohnya untuk menjadi champion dan leader di mata customer kita. Write that down. Ya. Any question, Pak? Dari tim. No? Nope. Okay. Okay. Good. Jadi the new normal untuk kita deliver customer value excellent itu ianya akan terjadi apabila customer merasakan bahwa kita memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka, kita mengerti behavior mereka, trend mereka, di mana mereka berada, contohnya platform pembelian mereka, produk apa daripada sebanyak-banyaknya produk kita itu yang ataupun service yang mereka butuhkan sekarang, detik ini, ya, understand behavior mereka, dan kita bisa respond quickly. Ya, respon quickly untuk memenuhinya. Seterusnya itu kalau terjadi salah, silap, dan jangan maaf zahir batin, dibaiki. Harus diperbaiki. Ya, ini kan musim-musim Ramadan Lebaran nih. Jangan maaf zahir batin Bu ya. Nanti sekali lagi kita bikin salah lagi. Jadi ada konsep di sini, ada satu movie di mana karakter itu dilakukan oleh Al Pacino. Dia bilang gini, mendingan saya daripada saya beli sepeda, mendingan saya curi sepeda, ya, curi sepeda, kemudian minta maaf, ya, at least mudah diterima. Jadi adakah itu konsep kita dalam memberikan bisnis di dalam new normal ini? I don't think so. Oke. Scarface. Terusnya nih, gimana Pak? Scarface. Ya, Scarface, benar. Kelihatan Pak usia kita. Oke, yang kelimanya kita memberi go the extra mile, ya, sanggup go the extra mile untuk memenuhi kebutuhan, mengerti permasalahan dan fix the mistake, dan kita itu mau membina relationship. Kalau dulu kita bisa mereka datang buy, we forget, ya, mereka datang nanya, ya udah forget. Sekarang ini kita mau di situasi di mana kita bisa maaf, bateri saya agak low. Oke, kita mau di situasi di mana kita kenal customer kita. Pernah dengar kan pasti banyak guru of marketing and branding
ketika lockdown ini mengatakan Anda dan kita harus build relationship, ya, mengambil opportunity ini untuk build relationship. Tetapi poin yang utamanya harus punya proses. Ya, saya ulang ya. Tadi gimana? Oke. Maaf. Oke, jadi untuk memenuhi CVE, hashtag CVE, jadi di LinkedIn saya kalau Anda lihat CVE, ini artinya Customer Value Excellence. 6 hal ini harus kita bisa penuhi, tetapi ianya tidak terjadi by chance. Remember I said very much earlier, di awal tadi saya bilang, kualitas dan sukses itu must be by design. Ini yang kita diajarkan dalam titik new normal. Ya, comprehensive process is required. I hope that makes sense. Oke. Di detik ini ada yang mau beri masukan atau mau sharing? Ya. Pak Adi? Mungkin saya sedikit mau ini kali ya sharing ya. Kemarin saya baru ikutan diskusi menarik mengenai increasing yourself in the difficult time gitu ya. Narasumber yang waktu itu menyampaikan bahwa saat ini teman-teman agak kurang bijak untuk mencoba untuk nge-push teman-teman di sales itu untuk mencapai target penjualan, karena dengan kondisi yang ada saat ini kayaknya semua orang tahu gitu bahwa hampir tidak mungkin untuk bisa mencapai target penjualan untuk beberapa industri ya, nggak semua industri tentu saja. Jadi dia bilang ya yang tadi Pak Kebi sampaikan, build relationship itu menjadi penting. Jadi memastikan bahwa instead of salesperson itu Bu mau beli berapa bulan ini, tapi lebih kepada nanyain apa kabar, how the business, apa yang bisa kita bantu, itu yang dia highlight, apa yang bisa kita bantu untuk memastikan bisnis Anda itu masih tetap bisa berjalan dengan normal. So building relationship, saya pikir poin nomor 6 itu menjadi sangat kritikal ya di masa-masa seperti ini. Benar, Pak. Benar. Jadi kalau Anda perhatikan juga, ya sebentar, 6 poin ini, apakah butuh menjadi organisasi yang gede, yang growth-nya amazing dan excellent, baru bisa kita lakukan? Enggak. Ya. Sebenarnya these are points yang common sense ya. Common sense bisa kita mulai lakukan, tetapi harus direncanakan lewat proses. Makanya hari ini topik kita ya tadi, title-nya adalah comprehensive process, tapi comprehensive prosesnya fokus kepada memberikan customer value excellence. Thanks for sharing, Pak. Ya, oke. Good, saya move on. Ada 3 step proses ya untuk kita memperbaiki customer value excellence. Ini bisa catat, very simple. Pertamanya itu connect. Ya. Yang keduanya construct. Apakah kita membina baru atau kita membinakan kembali yang ada, itu namanya construct. Connect artinya membina relationship, membina trust, kayak ada setengah teman yang bilang tadi, ya, dan seterusnya kolaborasi. Anda mungkin bisa biasa mendengar hal ini, tapi pada saya di titik dan detik lockdown ketika ini, saya melihat bahwa ini adalah 3 opportunity yang kalau Anda ikutin prosesnya yang benar dan komit untuk melakukan prosesnya, ini bisa kita enhance customer value excellence dan menjadikan Anda champion atau leader di mata customer kita. Itu yang penting. Sekali lagi, jangan bilang ke mereka, Pak, saya butuh 20 miliar lagi, Pak, bisnis saya akhirnya. Jangan. Itu di internal kita. Itu penting juga, ya, tapi di internal kita menjadi pemacu ya, supaya kita menuju ke arah itu. Oke, itu 3 step proses to enhance customer value excellence. Dalam 3 tadi kita pecahkan pula ya 3 proses itu kepada apa yang saya panggil 6 enabler. Setiap satu daripada proses itu mempunyai 2 enablers-nya. Oke, yang untuk setiap satunya itu contoh untuk connect, pertama sekali kita harus engage tim kita dan kita harus share vision baru kita. Apa sih yang berubah, yang mau kita rubah dalam periode lockdown ini dan seterusnya gitu. Jadi kita nggak bisa pakai lagi periode VC ya. Saya tahu beberapa perusahaan di November, Desember itu mereka go to Bandung, mereka go to Puncak ya, itu manajemen grupnya, wah brainstorming, ini VC baru kita. Wah. Berapa banyak daripada kita perusahaan kita ini yang sekarang masih bisa pakai VC itu? Tanda tanya. Ya, rata-rata saya pasti dan yakin
BC itu kalau kita katakan mungkin nggak bisa membantu kita. Tapi tim kita masih kenal BC tersebut. Jadi engage mereka kembali supaya mereka, apakah harus kita merubah BC ini? Apakah BC ini instead of secara idealnya long term, kita jadikan medium term. Contoh. Alright? Itu namanya connect. Yang kedua adalah engage customers kita dan analyze feedback. Nah, tadi poin kelima keenam menjurus kepada connect kepada customers kita. Customer value excellence kita tahu ada 6 poin tadi adalah untuk menjadikan kita bisa engage ke mereka, tetapi kita juga butuh masukan daripada mereka. Nah, mereka beri feedback sih, tapi Anda catatnya di mana? Di kertas tisu, di daun, cara sistematiknya gimana? Nah, nanti akan kita sama-sama coba cari tahu. Oke. Untuk construct, ya, enabler-nya ada 2 juga. Yang pertama adalah review kembali KPI. KPI apa sih? Ada yang mau beri masukan KPI apa ya? Ada pakai KPI di sini? Key Performance Indicator. Ya, Key Performance Indicator adalah indikator yang mengukur apakah kita sudah memenuhi visi kita atau belum. Gitu, ya. Kalau punya problem, kita lakukan RCA ataupun root cause analysis, cari tahu, telusuri apa sih permasalahan akarnya kepada isu customer kita. Ya, daripada situ kita belajar dan menjadikan isu-isu itu yang kita perbaiki terlebih dahulu mungkin ketika lockdown ini. Oke. Enabler seterusnya di construct maaf adalah untuk kita membina, memperbaiki ataupun mengimplementasi apa yang dipanggil sebagai lean process. Pakar-pakar lean yang bergabung dengan kita, Pak Adi, itu sifu saya dalam hal lean, ya. Dan teman-teman yang di sini pasti pernah mendengar, bagi yang ada pernah mendengar lean, ini penting karena di ketika inilah kita mau mengurangkan waste, ya, menjadikan bahwa usaha kita itu berpadanan dengan value yang kita ingin berikan dan tambahkan kepada customer kita. Apa proses-proses itu bisa kita lakukan. Next, di kolaborasi tim kita. Jangan tinggalkan mereka juga. Kalau tadi di awal kita engage tim untuk share the vision, tapi apakah kita cukup yakin bahwa tim kita punya skill, punya pengalaman contohnya, dan pengetahuan untuk melakukan apa yang kita, perubahan yang ingin kita lakukan. This is where you train your team. This is where you collaborate with them. We need to grow their mindset. We need to grow their skills. Ya, skills and mindsets kedua-duanya harus menggandeng. Karena itu akan memberikan Anda motivasi juga, ya improvement. Seterusnya dalam hal kolaborasi adalah rebrand. Tadi ada yang menyenggol hal branding, ya. Ada yang bilang tadi branding penting, Pak, karena mereka harus tahu apa yang kita lakukan. Benar, itu di sisi kolaborasi. Barulah kita rebrand kembali untuk kita nurture tribe kita. Nurture itu membangunkan, mengembangkan tribes. Tribes apa ya, Pak ya? Wah ya. Komunitas tribe, gitu. komunitas, suku gitu ya. Bukan berartinya kita mencari membina suku. Kalau di negeri Sembilan yang mana masyarakatnya masyarakat Minangkabau, kalau dibilang suku itu artinya sosial komunitasnya itu level mana, bentuk apa gitu ya. Beda praktek-praktek mereka itu suku. Bukan, maksudnya ini apakah komunitas consumer ataupun komunitas customer Anda yang membutuhkan mengetahui perubahan dan perbaikan yang Anda lakukan. Itu di kolaborasi. Oke, jadi Anda bisa lihat, ini kayaknya kayak steps ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekarang ini di offer di online ilmu-ilmu branding. Ilmu-ilmu daripada apa kata orang itu non digital kepada digital. Penting, saya nggak menafikan ini sangat penting. Belajarlah. Saya juga belajar dengan beberapa guru juga di sini yang memberikan opportunity belajar. Kita belajar. Tapi realitasnya adalah apakah proses kita, apakah orang kita, apakah level performance kita bisa mendukung apa yang kita janjikan lewat branding tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan UMKM. Jangan langsung keluarkan semua tabungan kita beri ke branding. Bikin branding. Ya oke, branding bilang begini, customer bilang oke, saya mau. Ya, saya mau level McDonald's, tapi dapatnya McDonald's. Jangan. Ya, makanya kita sarankan untuk membina customer value excellence di ketika new normal ini,
Gunakan 3 step proses, connect, construct, dan collaborate di dalam sequence yang kita sarankan. I hope that makes sense. Yeah. It's interesting, Pak KB. So Pak KB, I actually wondering juga nih, innovation become critical as well in this kind of period ya, karena semua orang dituntut untuk kreatif, inovatif gitu ya. Kalau inovasi masuknya di mana ya? Di konstruk ya Pak KB ya? Saya cenderung mengatakan setuju, ya, di konstruk, Pak. Tapi konstruknya itu ya mungkin Anda bisa masukkan di nomor 4 ya, untuk Nomor 4, inovasi. Ya. Okay. Cumanya tadi, kembali kepada poin saya, Anda sudah lakukan 1, 2, 3 belum? Jangan suka inovasi, tapi itu bukan yang dimaukan. Ada sekarang ini, saya dulu pulang daripada England, waktu belajar dan kerja di sana, kembali, wah, itu menjamur banget produk-produk makan yang dipanggil fusion, fusion. Ya, digabungkan Western food dan Eastern food. Ya, nasi lemak dori contohnya ya, ataupun roti canai dengan sausage, itu ya. Jadi fusion, niatnya fusion, menggabungkan ya, konsep atom itu kan atomic science ya, itu menggabungkan. Jadi akhirnya tapi malah jadi confusion. Nah, jadi hati-hati di situ. Ya, dalam kita berinovasi, apakah itu yang dimaukan, diperlukan oleh customer? Oke. Ya. Kemudian maaf sambil saya lanjutin ya sekalian ya. Jadi karena saya dituntut juga nih, kita selalu dituntut sama owner, sama manajer gitu, atasan kita, bahwa di saat sulit ini kita harus berinovasi, which is tadi Pak KB udah sampaikan itu bagian dari 6 enablers-nya juga, dan dari 3 steps-nya. Tapi di satu sisi, oke, kita mau inovasi bikin ini nih, kita mau inisiasi bikin ini, tapi setelah itu owner sama manajer selalu bilang, waduh, kita udah ada semua capex kita, capital expenditure yang udah kita persiapkan untuk inovasi, untuk business development itu sekarang harus kita konversi jadi OPEX kan, karena kondisi saat ini mungkin fokusnya lebih ke operational aja, bagaimana bisa nutup biaya operasional. Nah, itu saya juga agak struggle nih kalau misalnya kita diskusi untuk jadi kreatif, tapi tidak disertai dengan infrastruktur atau resource gitu yang biasa kita tersedia dimanjakan. Itu gimana ya Pak Kebi untuk mengatasi hal kayak seperti itu? Jadi kalau dalam hal resource itu mereka harus pada saya kembali kepada poin nomor 3. Apakah performance kita, infrastruktur kita itu mendukung untuk kita melakukan inovasi itu? Apakah skill ataupun praktek kita selama hari ini, proses kita bisa mendukung pembangunan inovasi tersebut? Dan kemudian melihat poin nomor 5, apa yang perlu kita lakukan supaya orang-orang kita bisa berinovasi sesuai yang kita maukan. Contohnya, banyak company-company sebelum COVID kemarin, mereka melakukan training design thinking, contohnya. Itu adalah untuk fokus kepada bisa berinovasi. Belajar tentang Kanban methods untuk be agile, contohnya. Ya. Jadi 3, 4, 5 itu bisa terkait, Pak. Tapi again, sekali lagi saya sarankan, harus be realistic. Apakah itu inovasi yang dibutuhkan oleh customer, oleh market. Di ketika ini untuk menjadi market innovator, kembali kepada poin nomor 1, 6 hal tadi, itu adalah essential. Adakah itu essential buat customer kita? Kalau bisa kita memberikan something essential, contohnya Zoom. Ketika ini, maaf ya, saya bukan mau mengiklankan Zoom contohnya. Jadi essential ketika ini. Jadi semua inovasi daripada segi product point-nya, daripada launch of new elements, pada security upgrade mereka, itu menjurus kepada something essential ketika ini. Apakah nanti mereka akan benefit setelah COVID? Of course. Mereka hadir memenuhi kebutuhan yang paling utama customer untuk daripada high touch kepada low touch. Setelah ini, pasti mereka diingatin. Mereka champion di mata customer. Saya harap itu menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Kebi. Yang lain silahkan yang mau bertanya, kita berikan kesempatan. Soalnya ada 2 kemungkinan kalau tidak ada pertanyaan, Pak Kebi. Pertanyaan pertama itu penjelasannya sangat jelas sekali, crystal clear, sampai bingung mau nanya apa gitu ya. Atau yang kedua, jangan-jangan pada bingung ini mau nanya apa karena nggak. Iya, confusion. Ya, saya mau jadi Confucius, ya, tapi menjadi confusion gitu ya. Hopefully enggak. Kalau ada pertanyaan,
of course you can visit my DM, your Breakthroughs DM aja ke kami, kita bisa beri jawaban, insyaallah. Yeah. Okay, shall we move on? Yes, please. Okay, wonderful. Okay, fokus kita siang ini dalam waktu yang kita ada adalah poin 1, 2, dan 3. Jadi selebihnya 4, 5, 6, insyaAllah kalau ada opportunity lagi Pak, kita kembangkan dan ketemu lagi teman-teman untuk bahas hal ini ya. I hope you don't mind. Thank you. Alright, sekali, apa yang dikatakan sebagai engage team dan share vision ya. Yang pentingnya kembali kepada business vision Anda. Kalau punya, kalau belum punya, ya udah kita coba bangunkan. Kadang VC ini kalau kita single owner, ya udah kita bisa lakukan apa aja. But if we have a team, sebagai UMKM yang lagi membangun, punya team, ya, revisit your vision with your team. Ianya harus address the new normal yang kita bilang tadi, 6 aspek new normal itu, dan team harus dimasukkan ketika development, ketika pengembangan dan perbaikan visi tersebut, dan juga ketika dia diimplementasi. Inilah fokus utama point enabler, engage team, dan share the vision. Bagaimana kita mau lakukan? Oke, kita lihat. Visi itu adalah sebagai satu pernyataan ya tentang gambaran future kita di mana. Future kita di mana? Where do we want to bring the business? Ini obvious. Ya bagi yang daripada perusahaan-perusahaan yang gede, ya mereka mungkin setiap tahun atau 2 tahun sekali mereka diberikan inilah visi kita. Oke? Ianya memberikan direction dan menceritakan tentang apa yang kita mau achieve in the future. Kalau kalian masih ingat anekdot ya, kisah anekdot yang paling terkenal itu di awal tahun 60-an, visinya mantan Presiden Amerika Kennedy adalah before the end of the decade, we are going to put an American on the moon. That's the vision. Udah tercapai? Belum. Ya, apakah itu kebutuhan ketika itu? Ya, ketika itu belum, enggak ya. Tapi dia mau, masyarakat mau, secara politik survivalnya berguna buat dia, ya. Tapi masyarakat juga akhirnya melihat bahwa bermula dari visi itu, sebelum berakhirnya dekade 60-an, First Man on the Moon menjadi realitas. Oke, itulah kuasanya visi. Oke, saya mau nanya nih, ya Pak ya, bisa kita ya, ada pertanyaan dari Pak Abdullah Fajri nih Pak. Beliau ya, sama lagi dari one of the biggest pharmaceutical company, Kimia Pharma. So pertanyaannya mau minta tips dari Pak Kebi buat teman-teman sales di lapangan kesulitan untuk melakukan collecting. Wah, jadi collectingnya ya, karena customer cenderung untuk menghindar dan takut untuk ditemui. Ini menghindar karena tertular COVID atau karena nggak ada uang ya Pak? Ada kemungkinan keduanya. Maaf, pertanyaan ini ada yang dia bilang sementara kalau collecting sepertinya belum bisa online karena apa? Karena masih perlu physical document ya, tukar faktur. Yeah. Jadi harus ada physical document. Ya, Pak Adi. Pak, perkenalkan saya Fajri dari Kimia Pharma, Pak. Kalau boleh Pak, pertanyaannya agak teknis nih Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Tips bisa silakan. Buat teman-teman sales di lapangan. Karena kan mereka tetap bekerja nih, operasional tetap bekerja. Kendalanya yang satu yang sekarang dihadapi adalah pada saat collecting. Nah, customer ini kan takut nih sekarang Pak untuk ditemui. Isunya COVID Pak. Gitu. Tapi sementara kan nggak bisa online. Kalau kita mungkin salesman untuk nawarin masih bisa lah online, masih bisa telepon customer. Proses masih berjalan, delivery masih berjalan. Cuma pada saat collecting-nya itu agak sulit karena tadi ada mesti physical document yang dituker, Pak. Nah, kesulitannya itu di mana? Boleh Pak minta tips-tips? Terima kasih. Sebentar ya, saya lagi catat ya. Terima kasih Pak Fajri ya. Berarti memang lebih kalau dari mereka alasannya lebih karena menghindari tertular Pak ya? Iya, karena kan tim salesman masih ke sana ke warawiri kan Pak, keluar masuk rumah sakit, ngelewatin area-area yang red zone juga di rumah sakitnya sendiri kan dia juga nggak tahu ada di bangsal yang mana, apakah di tempat pasien, di segala macam seperti itu. Saya nanya juga, boleh saya nanya? Oke, nanti kita tahan dulu Pak, mungkin biar Pak Kebi atau Pak Kebi mau jawab dulu Pak Kebi ya. Nanti kita kasih kesempatan. Kita ambil pertanyaan kedua aja Pak. Oh, pertanyaan kedua boleh. Boleh. Pertanyaan kedua silakan dari Pak
Mas apa tadi? Ya, saya ada pertanyaan ini juga sedikit teknis ya. Ini untuk menjaga customer value kita ya. Karena di produk kita sendiri itu ada bagian yang harus memberikan pelatihan secara langsung, karena kalau pelatihannya jarak jauh biasa ada kendala terhadap ya bahasa komunikasi bukan begitu lancar gitu ya, karena ada keterbatasan kontak fisik. Nah, ya kita coba berusaha untuk membuat pelatihan itu secara online, tapi kemudian dari customer sendiri tetap bilang kita ada kendala nih. Nah, bagaimana ya cara untuk karena yang kita ajarkan itu kan kita bikin aplikasi kan ya. Jadi gimana ya caranya supaya engagement terhadap klien itu, terhadap bagian yang mengerjakan teknis itu tetap bisa berjalan baik, sementara kita ada kendala komunikasinya itu kurang lepas gitu kan. Mungkin merekanya sendiri juga kalau nggak ketemu langsung nanyanya juga jadi ketahan-tahan gitu. Yeah. Mungkin karena ada direpotin sama keluarga di rumah atau gimana gitu kan. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya. Oke. Alright. Oke, terima kasih Pak Malik ya. Ya, Pak Malik, makasih ya. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, Pak ya. Boleh. Oke, dalam hal training aplikasi ini, mungkin saya bisa nanya sedikit kurikulum Anda itu, training online training yang Anda berikan itu rata-rata dilakukan oleh siapa yang pertamanya, dan durasinya berapa? Bisa saya tahu. Trainingnya ini dilakukan oleh tim tim teknisnya ya. Kita ada tim yang berhubungan dengan klien langsung untuk mengajarkan bagaimana penggunaan, bukan cuma penggunaan, tapi bagaimana caranya menginstal segala macam. Itu teknis banget sih. Dan nggak semua orang di kantor kami bisa, kalau bukan bagiannya teknis memang nggak bisa mengerjakan itu gitu. Nah, terus kemudian kita sudah persiapkan ada materi video pelatihan juga. Terus kita juga sudah siapkan juga ada buku juga. Tetapi mungkin karena kendala yang namanya orang belajar kan, kadang-kadang dia butuh klik depan, ada orang di sampingnya, terus ini high touch, dia mau high touch gitu ya. High touch ya. Nah, itu jadi kendala gitu. Padahal yang kita tawarkan itu adalah ya aplikasi gitu, aplikasi yang nggak semua orang tuh untuk menginstal atau untuk ini langsung bisa paham, itu nggak bisa. Oke. Jadi kalau niat kita melakukan training itu sebagai sebagian daripada usaha kita meningkatkan sales ya ketika ini, itu aja sekarang menjadi pushback kebanyakan waktu, maaf ya. Jadi mereka ingin something yang simple, agak gratis, mini shots. Jadi yang pertama saya bisa jawab, bisa beri saran, materi video yang Anda ada itu, Anda bisa dua pilihan, satu pre-recorded, yang keduanya live online, di mana tim teknis Anda sendiri memberikan live kayak begini ya. Kalau pre-recorded itu mungkin membantu tim teknis Anda. Anda bisa mau lihat ya, kalau saya bisa beri link di sini, saya sebut, Anda lihat YouTube, Anda lihat caranya, ini saya impress banget anak ini, namanya Gaurav Sen. Gaurav, ya, itu spellingnya. Mungkin bisa sambil diketik di chat, Pak Kebi. Di chat. Oh, oke. Sebentar. Ya, oke. Sebentar ya, untuk teman-teman semua ya. Gaurav Sen, itu ya. Oke. Anak ini daripada tenis ya, orang tenis dari India ya. Kalau di YouTube-nya Anda melihat bahwa itu dia pre-recorded, tapi kita terasa seperti hadir bareng gitu. Teknis banget. Ya, tapi bisa hadir bareng, dia mengajarkan konsepnya gitu ya. Kalau pre-recorded kan nggak bisa connect sekalian live gitu ya. Mungkin model cara Anda melakukan itu, mungkin Anda bisa mengambil inspirasi daripada itu, yang pertamanya. Dan keduanya, anak-anak teknis inilah ketikanya Anda mempertajamkan parang Anda. Kalau anak-anak teknis itu ada trainer Anda, mereka adalah parang Anda untuk melakukan more sales, lakukan train the trainer. Nah, ini Pak Adi. Ini Pak Adi, kalau Bapak yang bertanya tadi interest, ini expert banget Pak Adinya. Train the trainer. Gimana bisa lakukan training yang hebat dan mantap.
Saya reference ke sana aja ya. Karena pembangunan skill itu kalau sesuai dengan poin nomor 5 dalam 6 enablers itu, train your team. Kalau Anda punya niat, udah tahu yang mana Anda mau fokuskan, train your team, get them involved. Ya. Dan seterusnya, durasi training, rata-rata kalau training saya perhatikan, jangan lebih daripada 30 atau 40 minutes per segment. Lebih dari itu susah, apalagi dalam hal teknis orang nggak bisa fokus, Pak ya. Itu kalau saya harap itu bisa saran untuk membantu Anda, membantu lagi kalau Anda mau sarannya lebih, kita bisa DM ya. Tadi Bapak yang bertanya siapa nama Pak apa? Pak Malik, Pak. Pak Malik ya, oke. Pak Malik, ya. Itu salah satu sarannya, Anda bisa lihat. Nah, kembali kepada pertanyaan pertama oleh Pak siapa tadi? Sorry Pak Kebi, sebelum lanjut ke pertanyaan pertama, karena kebetulan kita ada kasus yang serupa nih Pak Malik, agak mirip. Jadi untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penggunaan platform baru, kalau nggak salah mereka punya platform baru, mereka pengen orang-orang itu bisa menggunakan platform itu secara efektif, apalagi di masa sulit seperti ini. Salah satu yang mereka lakukan cukup menarik Pak Malik. So tadi Pak PKB udah sampaikan, tentu saja yang memberikan pelatihannya itu harus memiliki kemampuan untuk melatih gitu ya, sehingga lebih mudah proses transfernya. Tapi yang saya pelajari dari mereka itu, mereka justru memanfaatkan teman-teman yang sudah menggunakan platformnya. Jadi kadang-kadang kalau yang ngajarin itu pembuatnya atau inisiatornya itu nggak mudah dipahami, tapi kalau yang ngajarin temennya itu malah lebih cepat katanya Pak Malik. Jadi mungkin itu juga bisa dimanfaatkan tuh teman-teman yang sudah mulai menggunakan platformnya, sudah terampil, sudah mendapatkan hasil, itu bisa digerakkan untuk ngajarin yang lain itu, dari yang saya dapetin dari salah satu kolega saya. Oke, good. Masukan tambahan yang bagus Pak daripada Pak. Pak Kebi, pertanyaan pertama tadi untuk collecting Pak. Daripada Bapak siapa tadi? Pak Abdullah Fajri tadi dari Kimia Farma. Beliau bertanya ketakutan customer karena kebetulan teman-teman di Kimia Farma kan collectingnya mereka harus masuk ke rumah sakit, masuk ke fasilitas medis gitu ya, yang kita nggak tahu interaksi sama apa. Jadi customer ini cenderung menghindar karena mereka takut tertular pandemik gitu. Gimana caranya supaya collection prosesnya tetap bisa dilakukan? Oke. Yang pertama saya melihat ini ada kebutuhan untuk Anda schedule, Pak. Jangan asal aja, mungkin artinya harus memberikan informasi kedatangan lebih awal. Itu mungkin bisa membantu. Itu yang pertama ya, saran saya. Kalau masih bisa bergerak untuk collect, jadi artinya schedule itu penting. Untuk mengetahui schedule mana yang harus kita utamakan, ini Pareto-nya harus ada, Pak. 80-20 customer mana yang harus kita collect dulu. Mungkin jangan collect setiap kasus. Mungkin bisa dikumpulkan, contohnya. Ditanyakan ke customer, apakah bisa membantu kalau collection itu dikumpulkan buat beberapa invoices, contohnya, ya. Jadi Anda mau penyelesaian collection-nya di level dikumpulkan, ya. Dan di 80-20 kan yang mana yang kita harus utamakan, yang dekat dulu, contohnya, yang paling banyak volume collection-nya, ya, dan yang paling mungkin mempunyai cara yang gampang untuk collect secara fisik. Dan collection-nya itu mungkin bisa, again, kalau Anda sudah ada schedule, Anda boleh rencanakan, instead of Anda masuk ke atas, dokumentasi dan sebagainya itu, mereka prep, mereka sanitize dan sebagainya, prepare di kita, dan kita collect this one point. Now, my wife is an insurance agent, ya, insurance agent. Sekarang ini banyak kasus-kasus yang melibatkan customer di hospital, bukan hanya kasus COVID ya, kasus biasa juga ada. Jadi mereka schedulekan, dia dan timnya itu schedulekan koleksi, ya Pak ya, dan menentukan yang mana kita harus collect dulu. Again, based on the consideration of distance, of value, ya, and volume. Nah, itu bisa membantu. Oke, so make priority Pak Kebi ya, fokuskan pada account-account yang memang memberikan yang tagihannya paling besar lah mungkin ya, atau mungkin yang relatif mereka lebih mudah untuk disentuh, baru kemudian bergerak ke akun-akun yang lebih sulit dibandingkan mencoba mengejar semua. Benar Pak, benar. Karena kadang-kadang takutnya kita tiba-tiba calling untuk collect, ya pasti ada pushback lah ya, apalagi situasi frontliners kita ya, yang kita respect banget usaha mereka ketika ini. Itu kita nggak tahu bagaimana intensnya situasi di sana dan betapa kritikal dan dangerous atau risikonya di situ Pak. Ya, oke, harap itu membantu Pak Abdullah Fajri. Iya, Pak Kebi, ada pertanyaan selanjutnya kalau boleh Pak? Bisa, silakan, one more.
Satu lagi Pak ya, oke? Ya, satu lagi. Nama Anda Pak? Sorry maaf. Pak Fajri Pak, masih lanjutan Ya, yang tadi Pak Kebi. masih Masih lagi lanjutan Pak yang dulu tadi, Pak Pak. Fajri ya. Pak Kebi, apakah ada best practice dari negara lain? Kan karena kondisi kita saat ini semua di dunia sama-sama menghadapi pandemi COVID nih Pak. Iya. Sementara kan walaupun lockdown, mungkin yang lockdown saya kurang tahu persis, tapi kalau di Indonesia kan PSBB, beberapa area operasional, sales, pengantaran obat tetap berlaku. Apakah ada best practice cara melakukan collecting yang lebih baik, artinya inovasi mungkin dari negara lain atau dari tempat lain yang pernah Bapak dengar? Kalau saya berpikir, apakah nanti ke depan akan ada kemungkinan pertukaran dokumennya itu melalui online kah, melalui sekarang kan ada sistem blockchain. Maksudnya apakah blockchain itu memungkinkan digunakan untuk collecting atau inovasi-inovasi lain lah Pak, untuk mempermudah gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, dua jawaban dari saya. Yang pertamanya definitely teknologi akan membantu mempermudahkan, pasti banyak aplikasi. Saya sendiri dalam hal healthcare, ya I have to find out for you. If you want, I can help find out. Saya dan Pak Adi juga bisa bantu Anda find out Pak ya. Tapi ya definitely teknologi akan merubah pola mainnya dalam hal collection itu contohnya. Itu udah pasti. Tentang best practice-nya itu maaf sekali lagi saya bilang tadi belum lagi saya telusuri dalam specifically for healthcare, but in terms like you say just now, the use of the blockchain technology dan sebagainya, itu akan pasti membantu. Cuma intensity, which section of that technology is most applicable to you. Nah, ini yang harus kita kembali kepada tadi the 3 steps, Pak ya. Harus melihat yang mana paling sesuai digunakan oleh customer kita juga. Ya, takutnya kita menggunakan teknologi sebagai first solution, tapi journey-nya untuk adoption itu membutuhkan waktu. Apakah itu yang kita maukan sekarang? Ini again conversation with your customer, dan nanti to the point that customer Anda bukan hanya external Pak, di internal mungkin punya ide toh. Dan nanti kita akan lihat poin tersebut, bagaimana bahwa internal team juga sangat penting untuk kita engage, mendapatkan pemecahan kepada permasalahan itu sebelum kita ataupun ketika bareng dengan teknologi. Ya. Oke. Thank you Pak Kebi. Thank you Pak Kebi. Menarik pertanyaannya sebetulnya Pak Fajri, which is buat saya jadi tercetus. Mungkin ini masalah yang banyak dialami oleh teman-teman di lapangan gitu ya, terkait dengan collection. Karena kebetulan saya punya beberapa kolega yang bekerja di industri farmasi dan healthcare di China, yang pastinya harusnya mereka udah melewati fase itu juga ya, dan mereka bisa sampai sekarang. Saya juga pengen tahu, mungkin saya bisa coba kontak mereka untuk tanya, mungkin mereka bisa share best practice yang dilakukan di China mungkin, yang mungkin bisa kita pelajari adaptasi Pak ya. Iya. Baik Pak. Okay. Ya, bisa ngasih usul, boleh ngasih usul dikit. Ada usul malah mungkin dari sini, silahkan Ada Pak. usul ya, good. Ya sebenarnya pada saat ini teknologi memang sudah berkembang, bisa sampai ke terintegrasi sama mobile apps juga ya. Dan itu bisa berbasis dengan web geospasial gitu. Jadi ya seperti semacam kayak Gojek gitu kan, kayak Google Map, kayak Grab gitu. Tapi dia ada ditambahkan fungsi tambahannya juga buat melakukan fungsi survei, verifikasi data itu dengan menggunakan mobile apps. Jadi misalkan petugas lapangan yang memang harus ketemu sama klien gitu kan, atau tidak harus ketemu sama klien, tinggal diatur aja di mobile apps itu, masing-masing nanti bisa mengirimkan faktur, misalnya bisa difoto gitu kan. Tinggal masalah verifikasinya aja yang dipikirkan itu, untuk memverifikasi data itu seperti apa. Sebenarnya sudah ada sih yang itu, dan di Indonesia juga beberapa sudah menerapkan gitu kan. Dan memang untuk industri-industri pengiriman atau supply chain semacam farmasi itu memang harusnya membutuhkan itu sekarang. Ya gitu ada saran dari saya sih. Ya, terima kasih Pak Malik. Sampai kemarin saya masih ingat saya layanan antar makan gitu. Itu sampai petugas pengemudinya itu mengingatkan, ini Pak mau ditaruh dulu. Jadi mereka jaga jarak gitu, mau ditaruh dulu baru diambil atau mau langsung. Kemudian dia juga sambil ngingetin untuk pastikan setelah selesai untuk cuci tangan dan lain-lain. Which is itu buat saya added value, menambahkan kepercayaan bahwa produk yang saya beli itu lebih
lebih aman untuk dikonsumsi. Oke, terima kasih, diskusi menarik. Buat saya lebih kekhawatirannya, buat saya itu kalau boleh jujur, mungkin bukan masalah pandemiknya ya, walaupun itu jadi ketakutan, tapi akan lebih challenging lagi kalau sebetulnya bukan pandemik yang mereka takutkan, tapi memang mereka berusaha untuk ngulur-ngulur pembayaran supaya mereka bisa maintain cash flow mereka, itu mungkin jauh lebih challenging. Anyway, it's interesting. Terima kasih Pak Fajri. Ya, Pak Malik dan Pak Fajri ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Malik. Terima kasih Pak Adi, Pak Kebi. Ya, Pak Kebi bisa dilanjutkan. Belum selesai ya. Terima kasihnya tuh ya, jangan si Bapak dulu. Bukan, belum Bapak, masih lanjut. Belum Bapak ya. Oke, lanjut. Oke, right. I'm trying to move the page. Oke, kita have menyinggol hal ini. Kita udah menyinggol juga visi. Oke, quick polling untuk semua yang lain ya. Tadi terima kasih pertanyaannya. Yang lain-lain, saya punya pertanyaan nih. Pernah dengar nggak merek ini? Pasti ya. Kira-kira visi, iya. Kira-kira visi mereka apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Langsung Google ya. Langsung Google. Jangan Google, langsung. Kira-kira ada buat audio aja. Ayo, apa? Oh, just do it. Pak Albert bilang. Oke, lagi ayo. Dominan dalam bisnis sepatu. Dominan dalam bisnis sepatu. Oke, ada kemungkinan. Just do it. Okay. Membuat orang melakukan kegiatan olahraga atau semacamnya menggunakan sepatu ini. Benar. Oke, lagi. Ada juga yang masukkan yang itu. Oke, saya take note. Ayo, yang bagi just do it itu ya, jangan simply do it. Ini visi dengan slogan kata beda. Slogan itu ya. Slogan ya, tagline ya. Oke, jadi mereka itu adalah mereka ingin bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nah, pernah tahu nggak? Nah, itu visi Nike sebenarnya. Bring inspirasi and innovation to every athlete in the world. Ya, supaya mereka bisa just do it. Benar ya. Oke, next. Kalau pernah dengar merek ini pula, IKEA, gimana kira-kira? Indonesia sudah banyak kan IKEA-nya? Sudah ada 2, Sentul sama di Serpong ya. Ya, jadi kalau yang pada yang belum tahu Pak Adi, IKEA ini perusahaan apa ya? Swedia ya, Swedish ya. Ini membuat orang bisa memasang sendiri peralatan-peralatan yang beli dari mereka, nggak perlu repot-repot dipasangin sama orang, dipasangin sendiri. Iya, nggak perlu karyawan tambahan untuk ya, DIY. To defeat Adidas. Oh, tadi ada yang telah dikit Nike. Visinya to defeat Adidas. Okay, good. Okay, buat IKEA ini, mereka punya visi. Our vision is to create a better everyday life for many people. Oh, mereka ini kan bikin furniture ya. Nggak ada langsung nyebut ya di situ furniture. Cuma our vision is to create a better everyday life for many people. Sebenarnya lewat DIY. Furniture sih itu Pak. Itu dia intinya jualan desain untuk jualan desainnya itu, tapi memang bisa buat macam-macam. Ada buat bercocok tanamnya juga ada. Buat jual makanan juga Pak ya? Kalau jual makan saya nggak tahu deh, tapi yang pasti nggak cuma sekedar furniture-nya, tapi produk yang lain untuk furniture juga. Easy furniture. Oke, good. Alright, satu lagi mungkin kalau bisa. Nah ini masih belum puasa, bisa kita bicarakan. Ayo, McDonald's apa kira-kira? Visi mereka. I'm loving it. Ya, visi mereka adalah to be, membawa kesenangan ke konsumen ya, dari masukan ya, to sell hamburger around the world, eat everywhere. Interesting. Nah, ini ya saya sharingkan informasi tentang formal visi mereka, to be the best in quick service restaurant experience. Being the best means providing quality service, cleanliness, to make every customer in every restaurant smile. Now, I want to do something. Dalam kita memperkatakan hal ini, I want to do something with you. Sebentar, saya coba klik untuk menggunakan pointer. Oke, sebentar. Pen. Oke, perhatikan hal ini. Nike, mereka mau bring inspiration and innovation. IKEA
create a better everyday life. Ya, McDonald's to be best quick service restaurant experience. Ini yang mereka targetkan. Now, kalau saya bisa, sebentar, saya gantikan ini dengan warna biru. Contohnya, ada komponen kedua yang mereka letakkan, every athlete, many people, dan seterusnya dia bilang every customer in every restaurant. Nah, apa yang bisa kita pelajari kalau kita lihat ini, Pak? Yang setiap visi itu punya dua komponen utama. You can be simple, it can be very very long. Tapi visi yang paling utama itu adalah apa sih yang mau kita berikan? Bring inspirasi, innovation, create better everyday life, best in quick service restaurant. Itu yang kita berikan. Kepada siapa? Ianya harus menjawab fokus kita kepada siapa. Nah, dalam visi aja itu harus ada penjelasan yang customer kita yang kita mau make happy itu siapa sih? Interesting ya. So ini visi kita. Now, sebagai UMKM artinya ya kita di UMKM atau perusahaan-perusahaan, visi kita ada ini enggak? Ada elemen ini enggak? Ya, makanya kita harus melihat di titik ini apakah visi kita aja atau ketiadaan visi kita menghalang kita daripada fighter menjadi leader dalam bisnis kita. Ada kemungkinan karena kita mungkin kurang jelas apa sih yang kita mau lakukan. Oke. Nextnya, sorry, maaf. Tekan N pula saya tadi. Maaf Pak ya. Sebentar saya take over the screen kembali. Saya stop share sebentar. Error teknis. Maaf ya. Kita di mana tadi? Oke, kita di sini. Presentasi. Kemana ya? Gimana saya bisa dapatkan share screen kembali, Pak? Di bawah, Pak, ada share screen-nya. Bentar ya. Di menu warna hijau harusnya ada share screen. Oke, got it. Sebentar. Jadi saya kembali ke sini. Oke. Sorry for the technical difficulty. Maaf, saya share. Oke. Oke. Kembali kepada tadi yang kita bicarakan. Oke. Now, ini exercise yang gampang. Anda sebagai leader ataupun business owner ataupun operational leader bisa bikin ini. Ya, dua kolom. Kolom pertama, what do we want to be trusted for? Artinya visi pertama Anda, kalau Anda sekarang ini mau membentuk semacam visi untuk menghadapi situasi lockdown dan kedepannya, apa sih sebenarnya Anda mau di trusted for? Dan siapa yang harus percaya dengan kita? Oke, saya beri Anda 20-30 detik, mikirin sebentar. Ya. What do we want to be trusted for? Artinya apa yang kita mau janjikan kepada customer kita, menjadikan yang paling terbaik, dan siapa yang akan mendapatkan benefit daripada produk dan service kita ataupun visi sukses kita itu. Jelas ya? Okay, you can do it if you want. You might want to share it also if you want. Maaf Pak Adi, saya nggak bisa lihat chat ya. Halo? Diklik chatnya aja Pak, di paling bawah itu ada bubbles-nya, itu bubbles percakapan, itu diklik aja Pak. Bubbles-nya ya, sebentar.
Nggak keluar kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Di menu. Ada yang mau share? Nanti saya share untuk menu untuk chatnya, Pak. Ya, Saya masih belum ada yang masuk di chatnya. Belum ada masuk di chat ya. So ini jelas ya, dalam membina visi paling gampang you and your team ataupun bisa mulai memikirkan dua hal ini dulu. What do we want to be trusted for? Who do we want to trust us most? Ya, siapa yang kita inginkan untuk percaya dengan kita itu? Janji kita itu pada siapa? Oke, itu artinya tool pertama yang saya mau share dengan Anda ya, untuk membina visi. Sorry Pak Kebi, ini ada masukan nih. Watt-nya Pak Albert Tamoko bilang watt-nya itu service level. Service level. We want to be trusted in our service level. Kemudian who-nya itu customer and the company. Service level. Oke. Ada yang lain? Dari Pak Malik, watt-nya itu becoming the best location intelligence. Wow. Oke. Location intelligence. Interesting. Dari Pak RBIR, saya nggak tahu nih Pak RBIR, watt-nya itu stok insulin tetap aman di masa pandemik. Oke. Kemudian who-nya yang mau di trust the most itu hospital atau fasilitas medis. Jadi kalau dalam tadi contohnya ya, itu stok apa tadi? Maaf, diulang kembali. Stok insulin. Stok insulinnya Ya, tetap aman. Tetap insulin tetap aman. Nah ini yang kita sedikit mungkin kita bisa senggol ya, bisa berkata diskusi sedikit, bahas sedikit. Stok insulin biar aman itu apakah something yang harus kita lakukan dan adakan? Apakah itu visi pengembangan bisnis kita? Atau itu adalah how to membangunkan visi itu? Artinya visinya belum kelihatan, tapi how-nya udah tahu. Yang mana kira-kira? Jadi mungkin visinya paling simpel itu menjadi supplier insulin yang terbaik, menjadi pembekal insulin yang paling dipercayai. Ya, nanti how-nya adalah memastikan stoknya hadir. Nah, itu namanya goal dan objektif. Kita belum sampai ke situ lagi. Jadi dalam kita membinakan visi ini kadang-kadang ya kita cenderung melihat kepada angle how-nya, Pak. Jadi visi itu harus lebih dream, lebih kata orang harus lebih ambitious ya daripada itu. How itu sudah pasti kalau Anda dalam supply insulin, maaf ya, Anda pasti haruskan stoknya ada. Benar kan? Ya, jadi membedakan Anda dengan sebagai supplier A dengan supplier B atau C yang sama-sama supply insulin itu apa? Nah, itu visi. Itu visi yang mau kita bangunkan. Contoh, Pak ya. Hope that makes sense. Oke, yang lain-lain tadi ada lagi? Ada lagi masukan? Mau coba? Oke. Ya, belum ada, Pak. Belum ada, mungkin bisa dilanjutkan. Waktu kita juga tinggal 15 menit lagi untuk 15-20 menit ya. Oh, udah dekat. Oke, jadi konsepnya yang kita mau share di sini untuk supaya kita bisa menyampaikan, tadi kita bilang ada visi, tapi harus kita share. Nah, di Jepang itu ada konsep yang namanya Hoshin Kanri. Yang dipanggil sebagai policy management. Itu adalah metode bagaimana kita menurunkan saran-saran visi itu untuk sama-sama dimengerti oleh semua team members kita. Tim kita dulu yang harus tahu. Caranya gimana ya? Itu yang 7 steps yang dipanggil dalam Hoshin Kanri. Ya, ini memberikan kita sebagai systematic planning supaya kita bisa align dan dengan teman-teman kita, oke, inilah caranya supaya semua orang mengerti, semua orang ada stake, ada investment mereka daripada segi effort, dari segi pengertian dan sebagainya terhadap visi tersebut. Baru bisa dukung karena owner saja, operational leaders saja jarang kalau bisa menjalankan visi itu secara sendirian, ya. Oke, ini 7 steps-nya Anda bisa pelajari secara rata-rata. In general, I just want to say daripada organizational vision, ya ada breakthrough objective, annual objective, deploy and cascade, implement, monthly review, dan annual review. Konsepnya kalau daripada organisasi turun kepada karyawan, ke tim dan sebagainya itu namanya catch ball.
artinya masing-masing ya daripada visi itu, visi paling besar diturunkan, lebih kecil objektifnya apa untuk mencapai visi tersebut. Ini konsep ya. Jadi ini untuk learning aja sesama kita ya, dan kita masukkan PDSA-nya itu di bagian apabila sudah melakukan, apakah kita bisa cek ianya terjadi atau enggak ya, dan supaya membenarkan kapabilitas untuk self diagnosis, kita sendiri bisa menentukan apakah visi itu tercapai atau enggak. Jadi Hoshinkanri merupakan suatu strategic proses untuk meng-guide organisasi terhadap apa visi utama yang ya, goals utama yang paling penting untuk dilaksanakan. Direksinya itu haruslah supaya sampai semua orang tahu apa visi tersebut, dan apakah proses-proses yang harus kita masukkan, pastikan lengkap, pastikan ada, sesuai, supaya tercapai visi itu. Itulah konsep di belakang apa yang dipanggil sebagai Hoshinkanri. Ya, ini untuk knowledge kita. Oke, mengembangkan sedikit daripada apa yang kita lakukan tadi, berarti apabila Anda sudah mengetahui apa yang Anda mau jadikan sebagai visi sukses, siapa yang mau Anda fokuskan supaya mereka merasa dan menikmati sukses dan good business Anda itu, what must we do in order to be trusted? Apa yang harus kita lakukan adalah next. Ya, kita nggak akan bahas ini hari ini, tapi berarti dalam visi jangan kita cuma tempelkan di dinding, jangan kita bikin town hall untuk menceritakannya, tapi tanpa jelas tentang what is next, what needs to be done. Itu di sini. Ya, jadi again ini simple tool bagi Anda UMKM dan juga yang industri-industri daripada fighter mau berkembang, inilah yang bisa kita lakukan dan bisa Anda gunakan. Oke, jadi quickly melihat kepada enabler nomor 2, engage customers dan analyze feedback mereka. Pertama, kita engage untuk memberitahu kepada mereka bahwa kita juga lagi melewati changes dan perubahan. Kadang-kadang customer ini agak selfish. Ya, mereka berubah, segalanya berubah buat mereka, tapi mereka expect everything to be the same di perusahaan ataupun service. Ya. Jadi kalau Anda punya perubahan sesuai dengan situasi lockdown ini, contohnya, first you must do engage mereka. Apa lewat telepon, social media, email dan sebagainya, ya, supaya mereka itu dan mereka itu selain daripada Anda memberitahu mereka perubahan tersebut, Anda juga bisa menjalankan suatu apa yang dipanggil voice of customer collection untuk understand perspektif mereka, opini mereka, dan kebutuhan mereka, especially daripada customer kita sekarang. Nah, ini rata-rata apa ya, dalam UMKM yang saya pernah kerjasama dan lihat ini ya, kita sering nggak melihat mendapatkan customer feedback itu sebagai sesuatu yang penting. Melihat bahwa itu kita akan customer feedback jika ada problem dan issues contohnya. Nah, opportunity kita di ketika lockdown ini adalah untuk purposely, by design, intentionally engage mereka. Pertama, memberitahukan perubahan. Yang keduanya, minta feedback daripada mereka, walau apa cara sekalipun. Kalau Anda punya point of sales automation, contohnya yang bisa collect, Anda bisa melihat pada website clicks, SEO contohnya, ya, Anda bisa gunakan itu juga platform tersebut. Tapi harus ada niat untuk mengumpulkannya. Jadi VOC approach itu saya paparkan, kita tanya, kita capture perception mereka, kita analyze feedback tersebut, ataupun kita perhatikan, ya duduk perhatikan. Jadi sekarang mungkin agak susah karena kita low touch environment. Untuk kita mengetahui experience-nya customer itu dengan kita gimana, kita analyze touch points ataupun UX ya, user experience mereka di titik touch point dengan antara customer dengan kita sebagai provider. Ataupun kita bisa dapat daripada apa yang mereka bilang kepada kita. Itu biasanya dalam aspek issue ataupun feedback ya. Dan dari situ kita melihat gaps kita di mana, kekurangan kita di mana. Paling utama daripada situ, dengan semua ini haruslah kita punya cara untuk melakukan sesuatu untuk initiate improvement tersebut dan monitor supaya improvement itu berjalan langsung. Oke. Saya teruskan, Pak? Ya. Oke, kita mengambil contoh pizza ya. Pasti di sini ramai penggemar pizza. Kalau melewat feedback itu, katanya I only want the pizza that I ordered, ya.
Itu yang mereka bilang kepada kita. Secara diam-diam, berarti mereka mau pizza itu correct, tepat, gitu ya. Jadi accuracy merupakan sesuatu yang penting kalau menurut apa yang mereka bilang tadi. Contohnya kalau kita penjual pizza ataupun makanan-makanan lain. Kalau I want my pizza in 20 minutes, quietness-nya apa kira-kira? Anyone? Ada yang mau coba? Ya, quietness-nya adalah pizza yang tepat. Ya, pizza yang tepat dikirimkan on Frozen time. pizza. Gimana time-nya ya? Frozen pizza. Oke. Alright, good. Next-nya, kalau dia bilang, saya nggak mau bayar terlalu banyak untuk pizza. Pizza yang itu, contohnya. Ya. Secara diam-diam, dia mau apa sih? Harganya lebih murah mungkin ya. Harganya lebih murah, ataupun lebih rasional. value for money. Value rasional gitu ya. Satu topping pizza, isinya banyak. Ya kalau minta isinya begini, saya bayar gini, harus penuh lah gitu ya. Kok sausage-nya cuma satu di tengah gitu ya, nggak enak lah. Ini pricing ataupun value kepada customer tersebut adalah quality yang dia butuhkan. Kalau dia bilang, saya mau pizza itu dikirim oleh orangnya friendly. Nggak tahu pengalaman Bapak, saya pernah pizza itu saya datang dilempar, ini sebelum COVID ya. Kok dilempar kepada security doang? Ya, jadi secara diam-diam, friendly service by a polite person ya. Friendly service ada yang memberi masukan friendly service. Dan ini artinya quality yang mereka butuhkan adalah respect, ya, level of respect yang kita berikan. Jadi daripada itu kita bisa tahu ataupun kita bisa berikan skala ya daripada segi importance-nya kepada customer, mereka adakah accuracy penting atau tidak untuk mereka. Contohnya very high. Apakah ya timeliness penting atau enggak? Mungkin cuma high. Pricing ya high importance. Dan respect medium lah. Mereka masih bisa terima kalau lagi lapar itu ya udah kirim aja pizzanya gitu ya. Tapi kita tahu ini dari mana? Daripada masukkan apa yang dipanggil sebagai VOC, voice of customer. Ya, voice of customer example. Okay, now daripada survei yang dilakukan oleh Temkin Group ya, ini memang satu branding marketing punya agensi ya yang besar ya. Jadi 13% daripada ratusan bisnis yang mereka survei, cuma 13% ketika ini yang melakukan VOC dalam bisnis mereka. Ini di surveinya dilakukan di Eropa kalau nggak salah ya. Dan cuma 1% yang secara sistematik itu menggunakannya untuk decision making. Nah, jadi VOC, kalau kita udah niat mengetahui dan engage customer kita juga harus memastikan bahwa kita punya niat untuk mempelajari daripada data itu. Baru kita bisa jadikannya decision making tool. Ya, ini important. Jadi, untuk menggunakan VOC sebagai opportunity kita berkembang di ketika detik lockdown ini ya. VOC itu bisa mereka berikan lewat respon yang kita berikan kepada mereka, lewat respon pembaikan yang kita lakukan, bisa lewat pembaikan berterusan yang kita berikan kepada mereka, dan juga perubahan-perubahan strategik dalaman dan luaran yang mereka lihat, oh ini perubahannya begini rupanya ya. Oke, jadi value-nya itu apabila kita menyelesaikan masalah customer secepat mungkin, itu kita jadi trusted provider, value-nya ya. Jadi di sebelah kiri aksi kita, di sebelah kanan hasilnya ya. Keduanya kalau kita memperbaiki isu-isu sebelum jadi, kita menghindar daripada risk or losses kepada kita dan juga kepada customer. Apabila kita mengetahui root cause kepada permasalahan yang sering timbul, itu memberikan kita cost saving. Dan apabila kita sudah mempunyai informasi tersebut, kita melakukan strategic change, kita bisa antisipasi customer requirement dan menggunakan revenue stream. Again, sekali lagi, contoh yang paling terdekat kepada kita adalah online program begini, ya, online webinars contohnya, platform-platform yang mengizinkan ini. Siapa yang tahu bahwa ini menjadi something yang penting ketika meledaknya COVID, ya, itu saya yakin ada strategic element yang digunakan oleh contohnya Zoom, ya, mengetahui daripada permasalahan-permasalahan di awal sehingga mereka bisa menjadikannya sebagai new revenue stream. Inilah opportunity for growth ya lewat insights driven. Insights driven artinya action, pembaikan bisnis dan customer value experience
lewat insights ataupun informasi yang kita dapati daripada voice of customer dan engagement kita dengan mereka. Ya, langkah-langkahnya nanti kita bisa share. Nanti ini ada di YouTube juga ya, saya yakin. Ini adalah 6 steps yang kita bisa sering sarankan bagaimana kita mau memulakan VOC dengan customer, ya, bermula daripada scoping sampailah kepada collecting data dan analyzing, ya. Dan elemen-elemen penting yang harus ada lewat masukan itu adalah apakah kita cukup tahu primary needs index, apakah kita cukup tahu apakah kebutuhan utama customer kita dan kedepannya adalah market opportunity pengembangannya di mana, pembaikannya di mana. Itu rencana dalam VOC. Maaf saya agak kecepatan dikit, ya, kita mengejar waktu. Nah, kembali kita kepada tabel ini untuk kita menangani new normal dan mula menggunakan VOC. Nah, salah satu tool yang bisa kita sarankan very simple. Apakah perubahan yang kita mau sampaikan kepada customer? Ya, dan kepada siapa harus kita sampaikan perubahan itu? Ya, ini kita bisa gunakan pendekatan 80-20. Ya, siapa yang customer utama kita? Nah, yang paling penting juga, apakah di kita, jangan kita lemparkan aja VOC, survei contohnya, kita lemparkan survei, lemparkan interview, tapi sebenarnya kita nggak tahu perspektif, opini, ataupun kebutuhan apa yang sebenarnya kita mau pahami daripada customer. Karena kita kan memberikan produk dan service. Kita adalah customer utama produk kita. Jadi di kita, untuk produk itu, apa sih yang saya penting buat saya? Nah, interview, survei Anda harus menjurus kepada itu. Jangan cuma bilang happy, not happy. Contohnya, setuju, nggak setuju. Gitu. Apa yang dia happy atau nggak happy? Apa yang dia harus setuju atau nggak setuju? Parameters itu, listingnya itu in-house, harus dilakukan dengan tim kita dahulu. Makanya tadi kalau kita punya visi pengembangan, kita engage tim kita mau mulakan VOC, mengetahui apakah pendapat customer kita, internal dulu kemudian dimulakan. Baru kita tes keluar. Nah, itu lebih efektif. Any question dalam VOC? Adi? Belum ada, Pak Keby. Sebagai pengingat, Pak Keby, kita masih waktu kita tinggal 8 menit. Oh, oke. Apakah bisa kita extend langsung? Tidak sama sekali? I think we need to stop at 12. Sorry. 12, right. Okay, alright. Okay, quickly. Poin nomor 3 dari segi enabler. Bagi Anda, pasti udah ramai di sini operational manager dan owner yang mengetahui apa yang dipanggil sebagai KPI. Cuma yang paling penting di ketika ini adalah untuk select focus action, yang mana kita harus baiki, yang mana kita harus tambahkan pembaikannya. Jadi KPI measurement yang bagus itu haruslah objective driven, dapat capture informasi yang paling pertinent untuk bisnis Anda, bisa Anda gunakan untuk track progress ke arah penyampaian visi, dan memberikan Anda informasi yang berguna untuk digunakan sebagai continuous improvement. Ya, itu 4 elemennya. Okay, so right, I move. Now, saya lemparkan di diagram ini untuk melihat korelasi antara vision, KPI, metrics, analytics dengan CBE. Di vision, tadi kita tahu bahwa apa yang kita mau berikan terbaik kepada customer kita dan siapa customer yang kita mau fokuskan ketika ini. Jadi Anda bisa milah ya dalam waktu lockdown, Anda punya opportunity itu. Slow down, think of who your customers are, which element yang mau Anda perbaiki. Apakah objektif dan goals yang Anda harus penuhi untuk mendapatkan visi tersebut, dan apakah pengukuran yang harus ada untuk Anda monitor memastikan visi itu tercapai, ya. Dan menggunakan matrix serta analytics itu R sangat penting. Review harus dilakukan. Kenapa review harus dilakukan? Nanti kita akan telusuri. Tapi untuk membantu Anda, sekali lagi, tools yang semacam tadi, bagaimana kita memastikan kita address, melihat KPI that matters adalah what are the most important CBE that works for our performance, siapa yang akan involved dalam review dan analisis VOC dan KPI data itu, dan apakah fokus action yang harus kita prioritaskan untuk memperbaiki CBE. Nah, di sini udah bergerak kepada fokus action, ya, kepada visi. Anda engage your team, Anda engage your customer, Anda sudah melihat KPI Anda, dan kita dapat melihat memastikan dan mengenali
apakah action kita seterusnya. Quickly, kembali kepada contoh pizza tadi. Ini sebenarnya saya spend time di sini. To be the best pizza delivery service provider for college students in Bandung. Artikelnya jelas, ya. Subjeknya jelas kepada college students, ya. Performance goal objektifnya achieve average CBA rating of above 4.5 in 2020. Jadi goal ada numbersnya, ada periodenya. Ya, just take note of that. Jadi untuk stated need yang kita paparkan awal tadi, quality required kita udah tahu. Apakah KPI yang akan memberitahu kita bahwa kita memenuhi quality required tersebut? Ini contoh-contohnya. Untuk accuracy, number of issues tentang accuracy, customer happiness index, mungkin kita bisa bedakan. Ya. Untuk timeliness, average order fulfillment time, contoh KPI kita. Pricing, volume of customer retention, add or churn. Dan di respect number of issues dan customer happiness index. Ini contoh dalam membina KPI yang sesuai untuk kita mengukur perbaikan yang harus kita lakukan. Bagus atau nggak bagus? Nah, ini harus ada max and min numbers-nya. Ya, ini untuk KPI, dalam membina KPI. Dalam pengalaman kami di Blue Button dan juga di Blue, kita banyak membantu customer untuk membangunkan KPI ini supaya mereka jelas direction, perubahan dan perbaikan berterusan. Right? Tinggal sekitar 5 menit. Jadi ini saya harus paparkan kepada Anda. Ini adalah sebagian areas of concern dalam KPI. Banyak organisasi sudah wujud, sudah ada KPI mereka. Tapi rata-rata mereka punya simptom detached. Artinya KPI mereka tidak sesuai dengan strategi objektif. Terlalu trivial. Mereka mengukur semua hal. Ya, daripada berapa langkah anak itu ambil untuk sampai ke motornya delivery. Is that what you want for your objective development dalam visi Anda? Mungkin tidak. Jadi ini harus dilakukan penelusuran tentang apakah KPI yang paling penting buat kita. DRIP, collect data tapi nggak dipakai, ataupun di value, udah ada data, udah ada informasi, tapi kita dalam penafian, we are denial. Ya, kita mediocre performance kita assign blame, kita cari fault. Salah siapa sih? Ya. Jadi ini quickly untuk kita menghindar daripada drip. Drip itu apa kira-kira? Oke, take note ya. Drip itu adalah data rich. Kaya dengan data, information poor. Data rich, information poor. Dapat ya? Nah, ini adalah sebagian daripada pemahatan kami dan daripada pengalaman bagaimana kita menghindari drip itu. Ya, harus dikaitkan dengan strategic goals, harus ada owners-nya, jelas penggunaannya, kapan mau di-reporting, bagaimana review harus dilakukan, dan poin nomor 8. Nah, ini something maybe new for many of us, harus ada expiry atau revision date KPI tersebut. Karena mungkin ada agak suka mahal ya. Belanjanya tinggi untuk kita bikin koleksi, bikin terus mengukur KPI tersebut. Ataupun sudah outdated metodenya. Dulu zaman bukan online, sekarang udah online, sekarang digital, dulu analog ya. Dan unintended consequence. Contohnya kalau fokusnya cuma kepada perbaikan cost, pengurangan cost, ya. Jadi takutnya udah ya saya capai pengurangan cost, tapi dampaknya apa? Kehilangan karyawan, kehilangan motivasi dan sebagainya. Kalau KPI itu sampai jadi begitu, kita harus review kembali. Itulah cara kita menghindar drip. Masih ingat drip? Data rich, information poor. Jangan, biar kita data rich, information juga rich. Kaya data, kaya informasi. Jadi dalam hal data, ini kata-kata yang sering saya gunakan, in God we trust, yang lain-lain, please bring data. Oke, jadi di ujungnya, kita sudah hampir ke penghujungnya, ya. Kita beberapa pertanyaan di sini. Sebagai visi, apakah kita sudah ada visi dan mulai lead visi itu supaya sampai jadi, atau belum ada? Kalau kita punya BOC, adakah kita engage cuma external customer saja? Gimana tentang internal customer? Ada cara. Adakah kita measure-nya aktivitas atau outcome? Gitu ya, yang mana lebih penting? Outcome lebih penting. Dan adakah proses kerja kita itu sistematik, lengkap, komplit, dilakukan, dilaksanakan, dan juga bisa dikembangkan kalau berlaku perubahan untuk pengembangan. Ya, oke. Nah, ini quick question Pak kepada semua Pak. Kalau automated process itu, apakah itu sebagai something yang menjamin sukses CWA kita nggak?
Yes or no? Gimana? Ada masukan? No, not really. Nggak ada ya? No, Pak. Jawabannya adalah no. No. and Ya. Oke, ini adalah summary kepada apa yang kita bicarakan tadi. VOC memberikan kita reality check, KPI, mengukur dan track perjalanan kita mencapai visi tersebut. Kalau Anda pernah mendengar DMAIC dan BIM proses, itu systematic resolve real issues. Barulah kita bisa bikin BPI atau Business Process Improvement untuk improve predictability and reliability of the outcome. Kemudian dari situ kita membenakan dynamic talent supaya mereka sama-sama memperbaiki customer experience atau CX. Setelah itu baru kita rebrand supaya dapat kita memenuhi CBE tersebut dan bilang pada customer kita bahwa kita telah berubah dan sedang lagi. Oke, ini pilihan-pilihannya. Sorry Pak Kebi, saya harus interrupt karena waktu kita sudah habis nih Pak. Saya mau ngecek masih ada berapa banyak slide yang udah selesai ya? Ya. So mungkin begini Pak, mungkin kita akan coba kita akan share slide-nya ini. Saya yakin terima kasih Pak Kebi yang sudah sangat antusias untuk menyampaikan paparannya. Sayangnya keterbatasan waktu kita, sepertinya kita harus stop di sini Pak Kebi. Tapi buat teman-teman yang tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut, nanti bisa kontak Pak Kebi ya. Halo Pak Kebi. Maaf, saya kehilangan audio sebentar Pak ya. Maaf. Oke. Jadi buat teman-teman nanti yang saya kehilangan audio. Oke, maaf. Ya, nanti slide-nya kita akan share. Oke, kita akan share lewat email untuk slide-nya. Kalau ada pertanyaan yang mau diajukan Pak Kebi nanti bisa dikontak langsung via LinkedIn ya. Mungkin bisa ke email. Nanti juga kita share kontak personnya di slide-nya di bagian akhir slide. So buat saya, terima kasih sekali lagi Pak Kebi all the way from KL welcome untuk share.